pendapat ulama mazhab. Yang pertama ulama mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah mengatakan secara mutlak menyentuh wanita yang bukan mahram, ya, ajnabiyah, itu baik sengaja maupun tidak sengaja tidak membatalkan wudu. Okay? Tidak membatalkan wudu. Hanya pasti konsekuensinya ada dosa kalau sengaja. Iya kan? Kalau sengaja disentuh ya ada dosa. Apa dosanya dalam hadis sahih? Lebih baik kalian punya kepala ditusuk dengan besi timah yang panas daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, itu ada dosa, tapi kita tidak bahas ke sana. Yang kita bahas ini adalah apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Maka menurut Imam Abu Hanifah, imam yang pertama, maka tidak membatalkan wudu. Ya. Nah, jadi nanti kita lihat dasarnya semua imam ini sama ayat dengan hadisnya. Hanya cara mereka menjelaskan, cara mereka berpendapat, argumentasinya yang berbeda, ya. Kemudian yang kedua, menurut Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hambal, ini sepakat dua imam ini, bahwa menyentuh wanita yang tidak mahram ketika kita dalam keadaan wudu bersentuhan, maka kalau sentuhan itu tidak dengan syahwat, dengan nafsu, maka tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat dari Imam Syafi'i bahwa menyentuh wanita yang tidak mahram dan menyentuh istri sendiri bahkan ini sama, ya, itu membatalkan wudu secara mutlak, ya. Baik dia ada syahwat atau tidak ada syahwat, baik dia sengaja atau tidak sengaja, mutlak wudu itu batal. Itu menurut Imam Syafi'i. Maka kita lihat dasar mereka sebagaimana ayat yang dibacakan tadi. Itu ayat penggalan Al-Maidah dari ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati fa'agsilu. Apabila kalian ingin sembahyang maka berwudulah. Nah, itu wudu yang wajib yang lalu sudah kita bahas. Wudu yang pertama, cara wudu yang pertama itu dalam Al-Qur'an. Baru ada nanti dalam hadis wudu kedua, wudu ketiga, wudu keempat. Terserah kita pilih yang mana, ya. Kalau wudu di Quran yang wajib, nah itu dalam Al-Maidah ayat 6, yaitu membasuh muka, kedua tangan sampai siku, kemudian menyapu kepala, kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Itu standar wudu yang sah, ya, standar wudu yang sah. Manakala satu gerakan dari empat ini ada yang tidak terbasuh, maka wudu kita tidak sah. Lalu sudah kita jelaskan, ya. Nah, kemudian penggalan ayat itu, ya, ini cara wudu. Kemudian sesudahnya itu, ya, di situ ada kata-kata lamastumun nisa, ya, atau kalian menyentuh wanita. Di situ sebelumnya ada minal gaidz, ya, dari WC. Kalau gaidz itu buang air besar atau buang air kecil. Jadi sehingga Imam Syafi'i dengan dasar ayat ini, dengan ayat juga An-Nisa ayat 43 mengatakan bahwa menyentuh wanita itu menurut Imam Syafi'i yang dimaksud adalah kulit dengan kulit. Lamastumun nisa itu adalah kulit dengan kulit, maka itu batal wudu menurut Imam Syafi'i, ya, kulit dengan kulit. Pendapat Imam Syafi'i ini tentunya dasarnya dari sahabat dari Nabi, kan begitu. Jadi pendapat dari Imam Syafi'i ini berdasar dari Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Umar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan Ibnu Umar mengatakan bahwa menyentuh wanita atau istri sendiri, maka itu membatalkan wudu, mutlak itu membatalkan wudu. Kenapa demikian? Karena menurut Imam Syafi'i
awal ayat tadi itu junub, kan sudah ayat yang pertama wudu. Berarti wudu itu hadas kecil, begitu. Maka wudu hadas kecil ini masuk di lamastumun nisa karena dia sambungan dari minal gaiz, ya kan begitu. Itu menurut Imam Syafi'i analisa ayatnya. Ini menunjukkan, kata Imam Syafi'i, ayat lamastumun nisa ini berarti dia menunjukkan hadas asgar, hadas kecil juga. Sama seperti dari WC, buang air kecil dengan buang air besar. Berarti dia masuk hadas kecil cukup dengan wudu, bukan dengan mandi. Menurut pandangan Imam Syafi'i, di sini nanti perbedaannya di sini. Itu pandangan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab itu di Quran itu sudah jelas. Coba ente buka di Al-An'am ayat 7. Al-An'am. Itu sudah jelas kata Imam Syafi'i, walau nazzalna 'alaika kitaban fi kirtasi falama'suhu bi'aidihim. Dapat Al-An'am ayat 7. An'am. Ayat 7. Ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitaban. Ingatlah ketika Musa berkata kepada istrinya. Al-An'am ayat 7. Walau nazzalna 'alaika, dan sekiranya kami turunkan kepada Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. Supaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir dan nyata. Jadi di situ yang digarisbawahi ada kata-kata falama suhu, ya, menyentuh dengan tangannya. Maka kata Imam Syafi'i, ayat Al-Maidah ayat 6 ini seperti dalam bahasa Arab asli, artinya dia menyentuh seperti mana firman Allah. Dan kalau kami turunkan kepada tulisan ini di atas kertas, ya begitu. Lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangannya. Jadi menyentuh itu membatalkan wudu. Itulah dasarnya Imam Syafi'i. Jadi dengan menyentuh langsung kulit dengan kulit, itulah yang membatalkan wudu kata Imam Syafi'i. Jadi itu tertera juga di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis ada dijelaskan di riwayat Imam Ahmad, wal yadu zinaha wal yadu zinaha al-lamsu. Jadi dalam hadis Nabi bahwa zinanya tangan itu menyentuh dengan tangan, dengan kulit, meraba kan. Zinanya mata dengan melihat kata Nabi, kan begitu. Zinanya tangan adalah dengan meraba, menyentuh. Maka inilah kata Imam Syafi'i, ayat Al-Maidah itu aw lamastumun nisa, di sini al-lamsu. Jadi langsung kulit. Ya kan begitu pemahamannya. Sehingga ketika menyentuh wanita, menyentuh istri, berarti harus wudu kembali. Batal wudu, itu pegangannya Imam Syafi'i. Kemudian Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kublatur rajulil mar'atahu. Ini satu hadis sahih ya. Ibnu Umar katakan begini, ciuman rabahan, ya, laki-laki dengan istrinya termasuk mulamasah, termasuk sentuhan kulit dengan kulit, itu wajib wudu. Kata Ibnu Umar ya, sahabat bahwa bersentuhnya laki-laki dengan istrinya itu masuk mulamasah, sebagaimana ayat Al-Maidah itu, sehingga harus berwudu kembali kata Ibnu Umar. Jadi kita lebih lari ke sahabat Nabi ya, supaya kalau kita nanti larinya ke mazhab saja seolah-olah imam mazhab buat sendiri ini barang. Jadi saya kasih lari sampai ke sahabat. Karena memang masalah menyentuh wanita, menyentuh istri ini tidak habis-habis dibahas, banyak yang ragu.
Jadi kita kupas tuntas lah sedikit. Jadi Ibnu Umar sendiri bilang laki-laki dengan istrinya itu mulamasah, itu kulit dengan kulit, wajib wudu kembali. Nah, pendapatnya. Kemudian ada satu hadis di kitab Al-Muwatta, itu satu hadis, qublatur rajul imra'atahu, ciumannya suami kepada istrinya, wajassuha biyadihi minal mulamasati, maka fa'alaihi wudu. Ciumannya, rabahannya, pegangannya seorang suami kepada istrinya itu mulamasati, sama itu sentuhan yang fa'alaihal wudu, harus wudu kembali. Itu harus wudu kembali. Ini hadis sahih ya. Hadis sahih juga. Jadi jangan nanti. Kemudian disimpulkan sama Imam Syafi'i dengan 5 syarat bahwa yang membatalkan wudu itu bersentuh laki-laki dengan perempuan, itu sudah jelas. Baik istri ya, laki-laki dengan perempuan ajnabiyah ataupun istrinya, itu jelas batal. Kemudian yang kedua kulit ya. Jadi kulit. Jadi di mazhab Imam Syafi'i sebagai itu rambut, kuku, rambut, kuku kalau bersentuhan itu tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu ini kulit. Kata Imam Syafi'i ya, kulit saja. Jadi selain kalau bilang rambut, dia tidak membatalkan wudu, kuku tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu itu adalah kulit. Itu yang kedua. Kemudian atau gigi tidak masuk. Kemudian tanpa penghalang. Jadi langsung kulit kan. Jadi dia sentuhan ajnabiyah, kemudian istri atau istrinya tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Kemudian kecenderungan syahwat, sebagaimana pendapat Imam Malik tadi dengan Imam Ahmad, bahwa mereka mengatakan menyentuh istri, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu kecuali dengan syahwat. Kalau Imam Ahmad ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah non mahram. Ya, jadi jelas non mahram yang bukan mahram. Nah, di sini nanti ada penjelasan lagi masalah mahram istilahnya. Jadi non mahram ini jelas wanita ajnabiyah yang memang boleh dinikahi. Nah, jadi kalau anak kandung, kemanakan kandung, ibu kandung, ya, nenek kandung, lurusannya nasab, maka itu mahram. Jadi biar bersentuhan tidak apa-apa, tidak membatalkan wudu, ya, karena itu mahram. Yang perselisihan itu istri, ya kan? Di situ perselisihan. Yang perselisihan itu istri. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa istri itu tidak membatalkan mutlak seperti mana Abu Hanifah bilang, karena dia non mahram yang sudah dihalalkan. Ya, dia non mahram tapi sudah dihalalkan. Karena menurut Abu Hanifah kalau dia tidak halal, tidak bisa disegamai, ya kan? Tidak bisa disetujui. Jadi menurut Imam Abu Hanifah memang non mahram tapi sudah dihalalkan secara hukum. Maka kata Abu Hanifah biar bersentuhan tidak apa-apa. Tapi menurut Imam Syafi'i non mahramnya itu tidak hilang. Ya. Walaupun dia sudah dihalalkan secara hukum. Karena dia wanita non mahram, makanya bisa dikawini kata Imam Syafi'i. Tapi tidak usah kita bingung, inilah kecerdasannya para ulama, kecerdasannya sahabat. Begini juga pendapat Ibnu Umar. Ibnu Umar berpendapat istri itu non mahram, tetap non mahram, walaupun dia sudah dihalalkan. Karena kalau dia kalau dibuang non mahramnya, tidak boleh dinikahi. Ya kan? Tapi Ibnu Abbas bilang tidak, ini sahabat semua ini. Ya, Ibnu Abbas bilang tidak. Seperti mana Imam Abu Hanifah itu pakai pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bilang bahwa wanita istri kita non mahram tapi sudah dihalalkan, maka boleh disentuh, tidak membatalkan wudu. Jadi saya tidak lagi bilang ini perbedaan mazhab ya, supaya kita tidak terlalu jangan nanti bilang ini kita hanya bermazhab, ini bukan berquran berhadis. Jadi saya lari ke sahabat, saya langsung ke sahabat. Ibnu Abbas langsung ke Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Ini 3 perbedaan pendapat sahabat besar ulama. Hanya Ibnu Abbas ada nilai plus sedikit. Ibnu Abbas dia selain ulama hadis dia tafsir, ya kan? Ibnu Umar dengan Ibnu Mas'ud
Ibnu Mas'ud dia Quran, tapi dia tidak ahli tafsir di zaman Nabi. Ya, Ibnu Umar ahli hadis, tapi tidak ahli tafsir. Ibnu Abbas yang lengkap, komplit, kan begitu. Tapi no problem, ini larinya ke sahabat semua. Ya, tiga-tiga ini ulamanya sahabat. Nah, jadi bisa berbeda pendapat, boleh, boleh. Nah. Dan ini menurut Imam Syafi'i, Ibnu Umar, bahwa ini tidak bisa hilang. Tetap, sehingga mereka tetap berpendapat mutlak sentuh istri wudu kembali. Mutlak. Tapi begitu juga Ibnu Abbas punya pendapat yang dipakai Imam Abu Hanifah juga tidak tanggung-tanggung bahwa mutlak tidak batal wudu menyentuh istri. Karena apa? Karena ayat Al-Maidah menurut Ibnu Abbas itu pemahaman beda dengan Ibnu Umar. Tadi kita sudah dengar kan? Di surat An-Nisa 43 dengan Al-Maidah ayat 6, "Aw lamastumun nisa" menurut Ibnu Umar itu sentuhan kulit. Begitu. Begitu. Begitu juga Ibnu Mas'ud. Yang dipakai sama Imam Syafi'i itu sentuhan kulit. Tetapi menurut Ibnu Abbas, "Oh lamastumun nisa" itu hubungan suami istri. Alasannya kan sudah jelas tadi kalau Imam Syafi'i ya. Alasannya sudah jelas. Bahwa alasannya Imam Syafi'i itu bahwa ayat tadi seperti mana dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Yang tadi Al-An'am sudah dibacakan bahwa kata-kata Quran itu menyentuh kulit dengan kulit seperti tadi. Walau kana nazzalna 'alaika kitaban fi qiratasin falamasuhu menyentuhnya bi'aidihim dengan tangan-tangan mereka. Jadi disentuh dengan tangan, itulah kata Imam Syafi'i. Seperti mana di surah Al-An'am. Tapi ada bantahan dari Imam Hanafi ya. Tenang. Gitu ya masa. Jadi tapi jangan kita bingung. Disinilah kita lihat ternyata luar biasa ya. Hasanah ilmu, pemahaman, kecerdasan yang diberikan Allah. Memang kalau seandainya semua seragam semua tidak bagus. Robot itu yang diremot. Jadi seragam semua itu berarti robot yang diremot. Jadi Allah berikan kita akal semua. Silahkan diolah masing-masing ya. Nah, ini juga padahal mereka tidak beda, artinya kecerdasan beda-beda tipis lah ya yang dipakai. Baru mereka masih berguru kepada sahabat. Zaman di atas mereka langsung sahabat ceritanya ya. Jadi kalau kita sekarang memang terlalu panjang, sebanyak dia punya, tapi sudah begitu. Jadi bagaimana perbedaan hari ini itu wajar, tapi itu hasanah ilmu. Bisa Ibnu Abbas berbeda pandangan dengan Ibnu Mas'ud. Masih hidup Nabi, kenapa mereka tidak dulu langsung tanya langsung kan? Mana yang benar sebenarnya? Gitu. Tapi Nabi sudah jelaskan, menurut mereka penjelasan Nabi sesuai yang dia pahami, sesuai dengan dia pahami. Ya begitu. Kalau kita juga ngajar, guru atau dosen ya, ketika nanti dikasih ujian ya begitulah menurut mahasiswa atau murid kita, yang kita pahami itulah yang kita isi kan. Karena menurut kita itu yang kita pahami dari guru kita. Kemudian menurut Imam Hanafi tadi bahwa tidak mutlak tidak batal menyentuh wanita maupun menyentuh ajnabiyah maupun menyentuh istri sendiri, tidak batal. Dengan tafsir Ibnu Abbas, "Aw lamastumun nisa" huwal jima'. Menurut Ibnu Abbas bahwa "Aw lamastumun nisa" menyentuh wanita itu adalah huwal jima', itu hubungan suami istri. Hanya Allah kasih kiasan. Ya. Jadi tidak enak Allah langsung bilang berhubungan suami istri. Tapi menurut Imam Abu Hanifah dengan Ibnu Abbas ya begitulah kenyataannya. Kenapa? Lihat konteks. Jadi susunan di surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Jadi fa'agsilu itu yang dikatakan iza kuntum ila salati fa'agsilu wujuhakum dan seterusnya. Fa'agsilu Imam Abu Hanafi Ibnu Abbas garis bawahi itu mencuci. Mencuci apa? Berarti berwudu. Itu menghilangkan hadas besar. Itu rangkaiannya. Menghilangkan hadas besar. Menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Bagaimana cara wudu? Itulah membasuh muka sampai kedua kaki. Kemudian sambungan ayat ini, wa in kuntum junuban fatahharu. Ya kan? Apabila kalian junub maka mandilah. Jadi fatahharunya itu mandi. Jadi ayat Al-Maidah ini menjelaskan bagaimana hadas kecil, bagaimana hadas besar, bagaimana cara membersihkannya. Asgar itu dengan cara wudu,
yang akbar dengan cara mandi. Inilah dijelaskan ini menurut Imam Syafi'i. Wa in kuntum marda, ini dia jelaskan, apabila kalian sakit, au syafarin, atau kalian dalam perjalanan. Jadi sesudah wudu, sesudah mandi ada lagi persoalan. Persoalannya itu apa? Bagaimana kalau tidak ada air? Kan begitu menurut Imam Hanafi ya. Saya coba mudah-mudahan kita bisa paham. Saya sudah ringkas. Jadi ayat Al-Maidah, perintah wudu itu untuk asgar. Kemudian perintah junub untuk akbar, kan begitu. Kemudian bagaimana kalau tidak ada air? Bagaimana orang yang berhadas kecil dengan asgar, dengan akbar, bagaimana tidak ada air? Nah, maka itu tidak begitu juga. Apabila kamu sakit tidak bisa menyentuh air, jadi bukan hanya tidak ada air tapi tidak bisa disentuh. Musafir dalam perjalanan tidak dapat air. Yang syarat-syarat lalu sudah kita bahas ya, kurang lebih 2 kilo dan sebagainya. Nah, kemudian minal gaib, atau kamu dari buang air kecil. Gaib ini WC, tempat buang air kecil maupun buang air besar. Aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Maka ayat ujung ini menurut Imam Abu Hanifah, Ibnu Abbas, ya, ini Ibnu Abbas ahli tafsir nomor satunya sahabat ya. Ibnu Abbas ini ahli tafsir nomor satunya sahabat. Yang lain-lain di bawah. Nah, jadi menurut Ibnu Abbas, ayat ini menjelaskan Al-Maidah ayat 6 tentang wudu, tentang mandi, kemudian bagaimana kalau tidak ada air. Maka dijelaskanlah, oh lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, berjima dengan istrimu. Karena wa in kuntum marda, orang yang sakit, yang tidak bisa kena air. Kemudian orang yang musafir tidak dapat air. Minal gaib, orang dari WC, buang air besar atau buang air kecil. Orang itu tayamum. Tayamum pengganti wudunya. Lamastumun nisa, itu mandi. Tayamum juga penggantinya. Artinya Imam Abu Hanifah katakan, maka lamastumun nisa ini menjelaskan tentang hubungan suami istri, berarti harus tayamum dengan niat untuk mandi besar, bukan untuk wudu niatnya. Jadi sehingga pendapat Ibnu Abbas bahwa ayat Al-Maidah itu bukan sentuhan kulit dengan kulit, bukan sentuhan kulit dengan kulit, bukan sama sekali, tetapi itu hubungan suami istri. Nah, kemudian bantahan Imam Abu Hanifah tentang pendapat jadi sebenarnya bukan Imam Abu Hanifah bantah Imam Syafi'i karena mereka tidak berpendapat. Paham ya? Jadi sahabat, pendapatnya sahabat maksudnya ya. Jadi Imam Abu Hanifah itu buat kritis kan kepada pendapat Ibnu Umar dengan Ibnu Mas'ud. Ya, karena dia pakai pendapatnya Ibnu Abbas. Yang nantinya setelah Imam Syafi'i nanti lahir muncul belakangan pakai pendapatnya ini Ibnu Umar ini. Tentang ayat, dia juga jelaskan, nanti buka di Ali Imran ayat 47. Ketika Maryam mau melahirkan, Allah kasih kabar nanti engkau ada anak. Qalas, itu sampai Maryam berkata, Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Jadi kata Maryam, bagaimana saya bisa melahirkan seorang anak sedangkan saya walam yamsasni basharun, saya tidak pernah disentuh laki-laki. Kata-kata yang sasni ini yang digarisbawahi Imam Abu Hanifah. Walam yang sasni, saya tidak pernah disentuh. Artinya apa? Saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Ini kata Imam Abu Hanifah. Jadi bukan berarti disentuh kulit. Karena Allah bilang sama Maryam, kau nanti punya anak, nanti melahirkan. Ya kan begitu? Kau nanti punya anak, nanti melahirkan. Maka Maryam bilang, ya Allah, tidak mungkin. Rabbi anna yakunu li waladun, bagaimana saya bisa punya anak? Walam yamsasni basyarun, saya tidak pernah disentuh sama laki-laki. Jadi kata-kata disentuh ini bukan disentuh kulit. Kata Imam Ghazali bukan disentuh kulit, tetapi tidak pernah kawin. Nah, maka Imam Abu Hanifah bilang sesuai dengan ayat ini, di sini Allah mengisyaratkan itu kawin. Maka di surat Al-Maidah itu hubungan suami istri. Saya paham ya? Tapi kan tadi Imam Syafi'i kasih dalil surat Al-An'am ayat 7, ya kan? Seandainya Quran itu nanti mereka bisa dalam bentuk kertas mereka pegang dengan tangannya,
Itu juga pendapat Imam Syafi'i, tapi itu dalam Quran juga masuk akal juga kan, pegang langsung dengan tangannya. Jadi sehingga Imam Syafi'i bilang, oh tidak ada ayat bilang pegang langsung dengan tangannya. Ya kan? Nah, tapi sudah begitu, ya hebat. Tapi ini bagus, dengan mereka ini kita dapat. Mungkin kalau mereka tidak dapat ini kita tidak dapat. Jadi kecerdasan mereka dalam memahami ini semua, dalam, luar biasa ya. Kemudian hadis. Kalau hadis yang disampaikan sama Aisyah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalmasu Aisyata inda sujudihi biyadihi wa rubbama lamasathu. Jadi kata Aisyah, Nabi salat malam, kemudian Nabi menyentuh saya ketika dia sujud dengan tangan langsung. Kan begitu. Jadi dengan tangan langsung. Kata Abu Hanifah, berarti Nabi kan kalau memang batal, berarti Nabi wudu kembali. Ya kan? Nah, ini pendapat Abu Hanifah, ini Bukhari Muslim. Jadi ini pendapat Abu Hanifah. Jadi Nabi sujud itu tangan Aisyah disentuh langsung ketika sujud. Jadi bukan kuku, bukan rambut yang disentuh. Ya, walaupun nanti pendapat Imam Syafi'i yang bisa jadi yang disentuh, kebetulan Nabi pakai apa, sentuh dia punya baju, ya. Jadi ada penghalang, bukan kulit langsung. Tapi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah bilang tidak, itu disentuh langsung dengan tangannya. Sebagaimana yang berikutnya, wa ahraja ahlul hadis, ini dari Humayb an Sabit an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qabbala ba'da nisa'ihi. Jadi Nabi mencium istri-istrinya, ya. Thumma kharaja ila salati, kemudian Nabi keluar pergi salat, walam yatawadda'a, dan Nabi tidak berwudu kembali, ya. Jadi kalau Nabi mencium istrinya itu tentunya romantis. Ini sudah dijelaskan sama Imam Ahmad dengan Imam Malik, itu bukan syahwat, tapi Nabi menjaga kemesraan dalam rumah tangga. Karena perempuan seolah-olah kalau dia diperhatikan, dia akan senang, tidak dicuek, kan begitu. Nah, jadi Nabi mencium istri-istrinya, sehingga sahabat ini bertanya, faqalat man hiyal illa anta wa anti wa Aisyah, bukankah yang dicium itu kau juga? Ya kan begitu. Fadahakat, maka saya ketawa. Iya, saya lah juga dicium biasa kalau mau sebelum sembahyang. Nah, jadi begitulah kira-kira. Jadi dengan dua dasar ini, bahwa menyentuh istri sendiri itu tidak membatalkan wudhu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Dan pendapat ini tentunya sama Imam Malik dengan Imam Ahmad, karena mereka kecuali dengan syawal, ya kan? Kecuali dengan syawal, otomatis dia ikut saja. Tapi secara mutlak Imam Syafi'i sebagaimana pendapat-pendapatnya tadi, bahwa itu membatalkan wudu, ya. Kuntu anamu bayana yadayya Rasulullah sallallahu wa rijala ya fi kiblatihi. Ya, ini seperti ini, ada cerita bahwa Nabi salat malam, tiba-tiba kaki saya itu di tempat sujudnya Nabi menghadap kiblat. Jadi bukan menendang kiblat, ya, tapi menjulur ke kiblat di mana Nabi sujud. Jadi kira-kira kalau Nabi barat, berarti dia punya kaki dari selatan ke utara, gitulah ya. Nah, kaki saya sampai faida sajada gamazani faqabatu rijlaini. Jadi apabila Nabi sujud diangkat, kalau dia sudah bangkit dari sujud, dia diletakkan lagi kaki saya. Ini ada sentuhan. Walaupun nanti dibantah sama Syafi'iyah bahwa sentuhannya itu pakai kain, ya kan? Nah, karena Nabi juga katanya tidak jelaskan bahwa kulit saya dengan kulitnya, ya kan begitu. Nah, tapi begitulah pendapatnya. Nah, ini yang dipakai sama Imam Abu Hanifah. Faida kama, ketika ia sujud, ya. Faida kama basattuhuma qalat wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabihu. Jadi begitu juga Nabi ketika sujud, ia meraba kakiku lalu dia pegang, ketika berdiri beliau letakkan kembali. Nah, kemudian kata Aisyah, wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabiha. Apalagi rumah Nabi pada waktu itu tidak ada
tidak ada lampu, tidak ada penerang. Luar biasa. Jadi ini gambaran juga rumah tangga Nabi ya. Jadi bukan dibunuh lampu, memang tidak ada penerang. Sumpah tidak ada penerang. Jadi kata Isa memang tidak ada lampu waktu itu. Memang tidak ada lampu. Wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Dan memang rumah Nabi pada waktu itu tidak ada lampu. Bukan lampu dipadamkan, Ustaz. Tidak ada lampu. Jadi luar biasa. Jadi sudah kecil tempat, tidak ada lampu lagi. Jadi dibandingkan kita hari ini lempang di kasur-kasur yang empuk, ya, lampu luar biasa, wattnya terang-terang, susah kita bangun salat malam. Ini tidak ada lampu. Sedangkan kita biasa kalau kan sunnahnya tidur pasti padamkan lampu, ya. Apalagi kalau zaman dulu memang harus, karena lampunya lampu apa? Lampu coko lampu itu, lampu dibakar atau model ini, jangan tikus lewat nanti jatuh terbakar rumah. Akhirnya biasa juga tikus ikut terbakar juga ekornya kan. Lampu-lampu apa namanya dulu? Saya masih dapat di 80-an. Kita sudah lampu-lampu isi minyak ya. Ada yang tidak pakai minyak, malah pakai minyak Minyak kelapa. Minyak kelapa. Itu yang model-model obor ya. Memang harus dipadamkan. Tapi ingat ya, di zaman Nabi sudah tempatnya kecil. Kan kalau di Syama'il Muhammadiyah kan dijelaskan bagaimana rumahnya Nabi ya. Ada berapa versi Ibnu Umar, Ibnu Abbas bahwa rumah Nabi itu 3x3. Ada yang versi dari Aisyah 5x5. Jadi bayangkan kalau rumah Nabi ya kita bilanglah yang luas 5x5 ya. 5x5 berarti belakang juga 5, ini 5 ya, sudah jelas. Di situ Nabi yukul, di situ Nabi rugut, di situ Nabi salat ibadah, salat malam dan sebagainya, luar biasa. Jadi wajar ketika Nabi salat kakinya Aisyah diangkat atau disorong, nanti diletakkan kembali karena memang tempatnya darurat. Ya memang kalau Nabi bilang hidup di dunia darurat lah, nanti di akhirat baru permanen, nanti di surga. Jadi luar biasa Rasulullah ya, tanpa lampu pun dia hidup. Kita pun tidak ada lampu, kasih hidup lampu. Sumpurara itu luar biasa Pak ya. Tidak dapat HP, tidak dapat tisu, mana ini, mana bantal, kan gelap. Apalagi kalau kamar kan. Nah, jadi tapi Nabi yang luar biasa. Salat tanpa lampu, kemudian hanya raba-raba saja istrinya. Oh ini ada kaki di sini. Sorong dulu sambil sujud. Nanti taruh ulang, seperti ini diletakkan ulang. Jadi susah kita mau bahas kesempurnaan Nabi ya. Mungkin kalau kita tidak usah bilang lampu yang kita bahas. Mungkin kalau kita punya istri sudah kita tendang gitu. Kau pula kaki kau di sini. Kau pula kaki kau di sini. Mengganggu pula ya. Padahal Nabi tidak diangkat, dia sujud, habis itu dia letakkan ulang, dia berdiri ulang salat. Subhanallah. Kenapa? Karena jelas. Kenapa kaki Aisyah menjulur? Karena memang kan tidak mungkin mau bengkok, susah tidur ya. Jadi memang dia lurus tidurnya. Jadi Nabi juga mengerti kalau dikasih bengkok nanti kesian kaki istri dia kan. Bisa-bisa lama-lama kram. Tapi kalau lurus kan lebih enak, lebih lempang, lebih nyaman orang tidur. Luar biasa Rasulullah, susah dibahas. Mungkin kalau kita pengantin baru bisa lah ya. Tapi kalau sudah anak 5 anak, kau mata kau ini sorong, atau orang salah yang tidak mau sorong. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, sempurna ya Rasulullah. Subhanallah ya. Karena kita biar bahas-bahas hukum, banyak akhlak-akhlak Nabi yang nampak sama kita ya. Luar biasa. Sampai tidak ada lampu yang saya tidak habis pikir ya. Sekarang orang kan kalau tidak ada lampu ya belum ada fulus isi token ya, jalan-jalan di luar saja paling kan, keliling-keliling. Tapi ini karena manusia otak kotor juga, mati lampu tidak ada alasan kenapa keluar, tidak ada fulus isi token. Pergi di pantai minum Sarawak ada fulus. Semana ini isi lah rumah kau. Jadi kesimpulannya silahkan tuan-tuan pakai yang resep yang mana, tafadhal ya. Jadi begini kan biasa